Abusus non tolitusum, penyalahgunaan atas suatu hal tidak membatalkan kegunaannya. Jika kita kontekstualkan dengan mosi perdebatan kali ini, menjadikan penyalahgunaan narasi budaya dan agama untuk menindas perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk mendelegitimasi nilai-nilai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim KDF AWNS dengan saya Nadine selaku pembicara pertama, Cesta selaku pembicara kedua, dan Fadil selaku pembicara ketiga, yang pada perdebatan kali ini berdiri pada standing position kontra guna menolak mosi yakni nilai budaya dan agama tidak boleh dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki dalam kehidupan berkeluarga. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk mendudukan mosi perdebatan terlebih dahulu. Menurut Stephen K. Sanderson, sosiolog Amerika, patriarki dipandang sebagai konstruksi sosial yang kemudian membentuk diferensiasi peran gender yang menjadi budaya secara turun-temurun. Hal tersebut pun dapat kita lihat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, contoh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Artinya, Dewan Juri, Indonesia pun telah mengakui secara yuridis mengenai pembagian peran dalam kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mari menilik masyarakat Bali, Dewan Juri, yang menganut sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal kepemimpinan adat, sementara perempuan memegang peran dalam menjaga kohesi domestik. Maka Dewan Juri, nilai patriarki sebagai pembagian peran dalam kehidupan keluarga sebenarnya telah ada dalam hidup masyarakat Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan teori Talcott Parsons dalam fungsionalisme strukturalnya, bahwa masyarakat termasuk institusi keluarga adalah sebuah sistem yang mencari keseimbangan. Maka masyarakat memiliki struktur dan fungsi tertentu dalam hal pembagian peran bagi dalam suami istri supaya berjalan dengan seimbang. Dewan Juri, Indonesia pun menolak esensi negatif dalam patriarki yang sering diidentikan dengan penindasan. Menurut data dari Komnas HAM pada tahun 2024 terdapat sekitar 1.332 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan telah berhasil ditangani Dewan Juri. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum telah menolak segala bentuk penindasan. Hal ini pun dipertegas dengan konsep aulia dalam pandangan Islam, di mana laki-laki dan perempuan harus saling melindungi dan menguatkan. Sehingga dalam hal ini Dewan Juri, nilai budaya dan agama boleh dijadikan pembenaran bagi praktik patriarki. Adapun ketidaksetujuan kami didasari oleh dua pijakan argumentasi dan mekanisme yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Alice Eagly, ahli psikolog Amerika dalam social role teorinya, menyatakan bahwasanya laki-laki cenderung diharapkan dan didorong oleh masyarakat untuk memiliki karakteristik ketegasan, dominasi, kemandirian, dan fokus pada tugas. Sedangkan perempuan memiliki karakteristik komunal yang berfokus pada hubungan antar manusia, yang artinya Dewan Juri, secara psikologis, hal ini menegaskan bahwa struktur patriarki dalam keluarga bukanlah manifestasi penindasan, melainkan sebuah mekanisme organisasi sosial berbasis spesialisasi fungsional demi efektivitas unit terkecil dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang bermartabat, serta rekan berpikir kami dari tim Pro, perkenalkan saya Adrian Cesta selaku pembicara kedua yang akan mengelaborasi lebih lanjut bangunan argumentasi kami dalam menolak mosi perdebatan kali ini. Memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama, Dewan Juri, patriarki bukan sebagai bentuk penindasan, namun sarana pembagian peran. Berangkat dari pendapat Warren Farrell, seorang aktivis Amerika, dalam bukunya The Myth of Male Power, menyatakan bahwasanya patriarki adalah sistem peran yang saling melengkapi, karena laki-laki tidak memiliki kekuasaan, Dewan Juri, melainkan memiliki peran, sehingga dominasi laki-laki di ranah publik bukan bertujuan untuk memarginalkan hak perempuan, Dewan Juri, melainkan konsekuensi logis dari tugas berat sebagai agen yang menanggung beban operasional, risiko keamanan, dan perlindungan struktural bagi keberlangsungan anggota keluarga lainnya. Apabila kita melihat dari teori mazhab sejarah oleh Carl von Savigny, hukum tumbuh dan lahir dari nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah jiwa bangsa. Maka Dewan Juri, nilai patriarki sebagai pembagian peran dalam kehidupan berkeluarga yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia dapat dijadikan pembenaran. Sebagaimana pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dewan Juri yang
yang terhormat, nyatanya hukum di Indonesia mengakui bahwa rumah tangga adalah unit terkecil negara yang membutuhkan pembagian manajemen agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Dewan Juri yang terhormat, pun Dewan Juri, dalam perspektif hukum Islam, pembagian peran ini bersifat sakral dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan karena istri berperan vital untuk menjaga harmonisasi, memberikan dukungan moral serta menjadi pendidik utama bagi anak-anak sebagaimana Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan penempatan suami sebagai pemimpin bukan untuk menciptakan kasta Dewan Juri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan yang menjadi legitimasi penuh atas keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, bentuk penolakan atas pembenaran terhadap nilai budaya bagi dominasi laki-laki adalah inkonstitusional. Dewan Juri yang terhormat, apabila dominasi laki-laki yang terdapat pada nilai budaya mengalami penolakan bahkan ingin dihapuskan oleh rekan Kutimpro, maka menjadi tidak selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pun Dewan Juri, apabila kita memiliki data dari Badan Pusat Statistika per Februari 2026, di seluruh pengadilan di Jawa Timur terdapat 35.515 kasus perceraian karena faktor ekonomi, dan hal tersebut menjadi faktor tertinggi Dewan Juri. Sedangkan jika kita bandingkan Dewan Juri, perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga hanya terdapat 2053 kasus, yang kemudian apabila rekan Kutimpro mendalilkan bahwasanya patriarki adalah penindasan bagi kaum perempuan dan mengartikan hal tersebut sebagai kunci utama dalam perceraian, maka argumentasi tersebut telah runtuh seruntuh-runtuhnya Dewan Juri, karena justru tingkat perceraian yang paling tinggi dikarenakan oleh faktor ekonomi, bukan karena penindasan Dewan Juri. Hans Kelsen pun menjelaskan dalam studi teorinya bahwasanya norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yang kemudian menjadi asas hukum lex superior derogat legi inferiori. Karena apabila rekan Kutimpro mencanangkan pembuatan undang-undang kesetaraan gender dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai penolakan nilai budaya, maka hal tersebut jelas-jelas berlawanan dengan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang artinya Dewan Juri, hingga detik perdebatan kali ini rekan Kutimpro sudah mencederai asas konstitusionalitas dengan tidak terpenuhnya poin-poin dalam konstitusi Dewan Juri. Maka dari itu kami tegaskan argumentasi rekan Kutimpro sungguh tidak berdasar dan inkonstitusional, sehingga kami mengajak Dewan Juri sekalian serta para pemerhati konstitusi yang bermartabat untuk berdiri bersama kami dalam menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang hormat melanjutkan benang merah argumentasi yang telah dipaparkan secara lugas dan juga tegas oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua dari tim kami. Izinkanlah saya Muhammad Rizky Fadilah selaku pembicara ketiga dari tim kontra untuk memperkuat konstruksi argumentasi tim kami. Profesor Sujono Sukanto, Bapak Sosiologi Hukum Indonesia, menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan orientasi religi yang membentuk standar hukum masyarakat itu sendiri. Pun jika kita kontekstualkan dengan mosi perdebatan kali ini, maka nilai budaya dan juga agama memang absah dijadikan alasan pembenaran dalam mengatur struktur keluarga, termasuk pembagian peran, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari kedaulatan nilai yang dijamin oleh konstitusi. Maka dari itu, apalah guna berargumentasi tanpa solusi, sehingga kami hadir dengan membawakan mekanisme atas mosi perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, operasionalisasi nilai budaya dan juga agama sebagai mekanisme mitigasi risiko otoritarisme domestik. Dewan Juri yang hormat, sejatinya nilai agama memang membenarkan patriarki bukan sebagai alat penindasan, melainkan sebuah bentuk pembagian peran yang lebih terarah dalam struktur terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Oleh karena itu, menjadikan nilai agama sebagai alasan pembenar pembagian peran adalah hal yang sah secara sosiologis dan juga yuridis, karena di dalam nilai agama itu sendiri telah tersedia instrumen mitigasi berupa perlindungan hak istri, yakni sigat taklik. Dewan Juri yang hormat, mekanisme ini diimplementasikan dengan mereposisi sigat taklik dari sekedar formalitas ritual menjadi sebuah instrumen hukum yang memiliki daya ikat. Melalui standarisasi bimbingan pernikahan yang komprehensif, negara memfasilitasi pasangan untuk membedah setiap poin perlindungan tersebut guna membangun legal awareness sejak dini. Hal ini memastikan bahwa sejak detik pertama ikatan perkawinan terjalin, kepemimpinan suami tidak lagi bersifat absolut, melainkan telah memiliki parameter akuntabilitas yang jelas dan terukur secara yuridis. Oleh karena itu, mekanisme ini hadir sebagai jawaban bagi masyarakat yang mengkhawatirkan dominasi patriarki. Kami menegaskan bahwa struktur patriarki tidak perlu ditakuti selama ia diletakkan di atas landasan hukum yang transparan. Kita tidak perlu menentukan tata nilai agama, kita hanya perlu memastikan bahwa setiap pemimpin dalam rumah tangga
dalam rangka menyadari bahwa otoritas mereka dibatasi oleh dua pilar besar, yaitu janji suci di hadapan Tuhan dan hukum positif yang menjamin martabat wanita. Yang kedua, revisi undang-undang tentang perkawinan. Dewan Jurnal Hormat, hal ini dilakukan dengan cara meredefinisi pasal 31 ayat 3 menjadi suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap menghormati nilai agama dan budaya yang diyakini oleh para pihak. Tidak berhenti di situ, sebagai safeguard kami menambahkan klausul integratif yang berbunyi pembagian tugas tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, serta dilarang menjadi celah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Dewan Jurnal Hormat, dengan mekanisme ini, jika sebuah keluarga secara sadar memilih struktur patrilineal atau kepemimpinan suami berdasarkan keyakinan mereka, hal tersebut bukan lagi sekedar praktik budaya, melainkan sebuah kontrak peran yang sah. Ini membenarkan kepastian hukum sehingga tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga menjadi terukur. Jika ia abai terhadap tanggung jawab tersebut, ia tidak hanya berdosa secara agama, tapi dapat dituntut secara hukum karena telah melanggar kesepakatan peran yang diakui oleh negara. Sampai pada titik akhir perdebatan kami ini, kami dengan mantap dan juga bangga tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.